Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ103. Saya akan mempresentasikan tugas terkait kondisi ekonomi mikro Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa, atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan bisa diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjuk persentase kenaikan pendapatan nasional yang nyata pada setiap tahunnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan keluaran wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah semakin membaik. Dilansir dari situs kemenku.go.id pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diperkirakan naik sebesar 5,2%. Angka perkiraan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dari kondisi global saat ini. Strategi yang akan ditempuh antara lain: 1. Menjaga ketat daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. 2. Penciptaan lapangan kerja. 3. Penyaluran bantuan sosial. Dan keempat adalah subsidi. Seperti disebutkan di atas, bahwa untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi 5,2%, salah satu strateginya adalah menjaga ketat daya beli dengan mengendalikan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi bisa terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjuk oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan minuman naik sebesar 3,69%, kelompok olahraga naik sebesar 1,11%, kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 1,24%, kelompok pendidikan naik sebesar 2,05%, kelompok peralatan dan perlengkapan rumah naik sebesar 1,14%, kelompok penyediaan makanan naik sebesar 2,4%, kelompok kesehatan naik sebesar 1,84%, kelompok perawatan justru turun sebesar 7,27%. Kelompok transportasi naik sebesar 0,7%. Dapat disimpulkan bahwa hampir semua kelompok mengalami kenaikan inflasi pada tahun 2025, termasuk kelompok makanan dan minuman. Dalam hal ini adalah kebutuhan pangan sehari-hari yang kenaikan inflasinya mencapai 3,69%, sehingga pada tahun 2025, selain dari kenaikan inflasi, hampir di setiap bidang atau kelompok juga adanya isu kenaikan PPN 12% yang mengawali kondisi perekonomian di tahun 2025 ini. Kenaikan PPN 12%. Awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi tantangan baru setelah diberlakukannya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12%. Kebijakan tersebut menimbulkan reaksi baik dari pelaku usaha maupun masyarakat umum. Dampak kenaikan PPN terhadap ekonomi. Kenaikan PPN 12% artinya meningkatkan biaya konsumsi barang dan jasa bagi para pelaku usaha, usaha mikro, dan usaha menengah atau UMKM harus menghadapi dilema antara menaikkan harga jual barang atau menanggung penurunan pendapatan. Sementara itu, masyarakat atau konsumen sudah tertekan dengan oleh adanya kenaikan inflasi, sehingga berpotensi adanya penurunan daya beli masyarakat yang mengakibatkan perlambatan ekonomi nasional. Sehingga karena adanya kenaikan inflasi dan PPN 12%, mengakibatkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap kelompok pangan, makanan, dan minuman. Seperti contoh, kenaikan harga makanan dan bahan-bahan pokok. Juga kenaikan harga cabai. Harga cabai yang terus meroket. Dilansir dari CNBC Indonesia.com, pada tanggal 7 Januari 2025, harga cabai terpantau terus menanjak naik. Dalam beberapa hari belakangan ini, harga cabai dilaporkan mencapai 110.000 per kilo di beberapa lokasi. Portal informasi pangan mencatat harga cabai di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh di harga 84.630 per kilonya.
Padahal beberapa hari sebelumnya masih di harga 79.100 per kilogramnya. Harga terus meningkat dalam beberapa hari saja hingga 117.738 per kilogramnya. Bahkan harga cabai saat ini sudah mencapai hingga 150.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit harian di pasar modern Kalimantan Utara menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual 137.500 per kilo. Juga dilansir dari liputan6.com pada tanggal 17 Januari 2025, harga cabai rawit merah saat ini mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan di berbagai daerah, bahkan mencapai angka 150.000 per kilogram hingga lebih. Tetapi secara rata-rata masih di atas 100.000. Faktor kenaikan harga cabai dalam kurun waktu yang singkat tersebut itu terjadi akibat beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, faktor inflasi yang terus meningkat. Kedua, faktor PPN 12%. Yang ketiga, faktor cuaca yang ekstrim yang menimbulkan bencana alam. Salah satunya bencana banjir di dataran rendah sehingga para petani berpotensi kehilangan produksi cabai 70-87%. Berikutnya curah hujan tinggi dan angin besar yang mengakibatkan kerusakan area tanam cabai. Faktor berikutnya adalah pasokan cabai berkurang. Dampak isu kenaikan harga cabai. Bagi konsumen, dampak kenaikan harga cabai sangat terasa bagi konsumen karena cabai merupakan bahan pokok dalam pembuatan makanan sehari-hari. Selain itu, tingginya harga cabai membuat daya beli masyarakat menjadi menurun karena biaya untuk membeli cabai akan menutupi kebutuhan bahan makan lainnya sehingga berbelanja semakin terasa berat. Dampak bagi produsen atau bagi pelaku usaha, yang pertama para pedagang banyak yang mengeluh kenaikan harga cabai yang semakin tinggi yang mengakibatkan penurunan penjualan akibat menurunnya daya beli masyarakat. Kedua, bagi pedagang makanan seperti warung-warung makanan harus menyesuaikan kembali harga jual makanannya. Tiga, atau para penjual makanan harus mengurangi penggunaan cabai untuk campuran makanannya. Dalam mengatasi kenaikan harga cabai yang terus melonjak, maka saran dan solusinya yang pertama bagi konsumen, pertama, memulai mengurangi kebutuhan cabai dalam pembuatan makanannya dengan mencampurkan cabai bubuk untuk setiap makanannya. Dua, penggunaan cabai untuk keperluan sehari bisa memulai menanam sendiri di pelataran rumah atau menggunakan pot-pot bunga. Ketiga, membeli cabai dari daerah-daerah yang berpotensi masih murah. Bagi produsen, mencoba menjual cabai dengan mengoplos jenis cabai dalam kemasan hingga penjualan bisa stabil. Dua, bagi petani untuk menjaga area produksi dengan menambahkan paranet atau pagar demi menjaga tanaman cabai tidak rusak oleh terpaan angin yang kencang. Ketiga, cabai bisa dikelola terlebih dahulu sebelum dijual, berupa cabai kering atau menjadi bubuk cabai di saat penjualan cabai mulai menurun akibat daya beli masyarakat yang turun. Saran dan solusi untuk pemerintah. Yang pertama, memberikan subsidi distribusi cabai. Dua, menghimbau masyarakat untuk menanam sendiri cabai di pekarangan rumah. Tiga, memberikan bibit cabai kepada masyarakat. Kesimpulannya, walaupun secara data nasional menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang pesat, ditargetkan bisa mencapai kenaikan 5,2%. Namun kenyataannya, bagi para pelaku usaha dan konsumen masyarakat, kondisi yang dirasakan justru malah semakin terasa berat, yang mengakibatkan adanya kenaikan inflasi yang tinggi, adanya kenaikan PPN 12%, serta harga bahan makanan yang terus meningkat yang mengakibatkan daya beli menurun. Yang artinya ketika daya beli masyarakat itu turun, justru perekonomian bisa dianggap mengalami penurunan. Singkatnya, pemerintah berharap perekonomian meningkat 5,2%. Namun langkah yang dilakukan justru membuat perekonomian semakin menurun akibat kurangnya daya beli masyarakat terhadap bahan pokok sehari-hari. Poinnya adalah target kenaikan ekonomi 5,2%, namun aktual daya beli masyarakat menjadi menurun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.